Shalom, keluarga jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami para pelayan HKBP Resort Tanjung Priok menyampaikan kepada seluruh jemaat HKBP Resort Tanjung Priok dan seluruh warga gereja dimanapun berada, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita beribadah dalam ibadah Minggu ke-10 setelah Trinitatis hari ini dengan topik Minggu, Allah menurunkan roti kehidupan bagi umat-Nya saat ini. Mari kita mempersiapkan hati dan pikiran untuk memasuki peribadatan kita bersama teduh sejenak. Marilah saudara-saudaraku beribadah kepada Tuhan dengan hati yang sukacita. Kita bernyanyi memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 3 ayat 1 sampai 2. Kami puji dengan riang. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. 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 Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepada-Mu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindungan saya. Tolonglah dan tuntunlah kami di jalan kebenaran menuju kehidupan kekal,
karena kasih-Mu dalam anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ulur tanganmu menuntun langkahku yang tersendat, dan dengan darah-Mu Kau uras jiwaku keji sesat. Dengarkanlah hukum Tuhan pada minggu ini, diambil dari Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Bila ku renung dosaku padamu Tuhan, yang berulang ku lakukan di hadapan-Mu, kasih sayang-Mu perlindunganku di bawah naungan sayap-Mu, damai hatiku, kasih sayang-Mu pengharapanku, usapan kasih setiamu selalu ku rindu. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasihan-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Karena semua orang telah berbuat dosa
dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan perdamaian karena iman dalam darahnya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan pada minggu ini yang diambil dari Yohanes 6 ayat 24 sampai 35. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga. Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kita bersama membaca. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Diberikan
bersatu dalam namaku, di situ aku berada denganmu. Haleluya, 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 haleluya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudari sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Ibu bapak saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, sungguh bersuka cita kita kembali dapat bertemu melalui ibadah online HKBP Tanjung Priuk ini. Buat bapak ibu saudara-saudari dimanapun saat ini berada, baik yang berada di rumah, di perjalanan, di luar kota maupun di luar negeri, kami sampaikan shalom buat kita semua. Firman Tuhan yang menyapa kita pada minggu hari ini terambil dari Keluaran pasalnya yang ke-16 ayatnya yang kedua sampai dengan ayatnya yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan, saya akan membacakannya buat kita. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel,
Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita telah masuk di minggu ke-10 setelah Trinitatis. Dalam minggu kita hari ini mengambil topik Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang umat Israel sebagai umat yang dikasihi Tuhan, umat pilihan Tuhan, kita melihat bagaimana banyaknya penyertaan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kita telah mengetahui bagaimana mereka dibebaskan dari tanah perbudakan Mesir. Bagaimana Allah memilih dan mengutus Musa untuk memimpin bangsa Israel agar dapat keluar dari tanah perbudakan Mesir. Kita juga melihat bagaimana karya Allah melalui Musa di dalam membawa bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan. Kita mengetahui bagaimana konteks yang berada di dalam tanah perbudakan itu. Mereka tidak memiliki kemerdekaan. Mereka adalah orang-orang yang tertawan karena mereka tidak bisa mendapatkan hak mereka secara adil. Mereka dikekang oleh sebuah kata, yaitu budak. Sehingga apapun yang mereka lakukan haruslah sesuai dengan keinginan dari Raja Firaun. Di dalam konteks perbudakan itu, bangsa Israel menerima ketidakadilan. Mereka hidup di dalam kesengsaraan. Dan berkat karunia Tuhanlah yang akhirnya mengirimkan Musa untuk dapat membebaskan bangsa itu. Kita lihat bersama-sama bagaimana Tuhan melalui Musa yang berusaha untuk berbicara kepada Raja Firaun dan meminta Raja Firaun agar dapat membebaskan bangsa Israel. Kita juga melihat bagaimana penyertaan Tuhan ketika Dia memberikan 10 tulah ke tengah-tengah bangsa Mesir. Ini semuanya menunjukkan bagaimana kuat kuasa Tuhan yang selalu menyertai umat pilihannya Israel. Dan di dalam kesempatan ini Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika umat Israel yang tadinya hidup di dalam perbudakan, mereka telah keluar dari tanah perbudakan, mereka telah dibebaskan dari tanah perbudakan itu. Namun karakter mereka yang sesungguhnya itu kelihatan. Memang kalau yang dinamakan karakter susah untuk diubah. Karakter umat Israel di tengah-tengah perjalanan mereka, ketika mereka baru saja keluar dari tanah perbudakan Mesir, kelihatan di tengah jalan. Apa itu? Bersungut-sungut. Di tengah perjalanan itu mereka bersungut-sungut. Dan sungut-sungut mereka itu bukan menjadikan perjalanan itu ringan, justru semakin berat. Karena secara psikologis orang yang bersungut-sungut akan bertambah beban di pundaknya di dalam menjalani kehidupannya. Kita juga seperti itu. Barang siapa yang sering kali bersungut-sungut, maka hidupnya bertambah bebannya. Itu sebabnya jalanilah harimu, jalanilah hidupmu dengan bersuka cita, jangan dengan bersungut-sungut. Karena ketika engkau bersungut-sungut, engkau tidak fokus kepada pekerjaanmu, pikiranmu terganggu, dan bebanmu semakin bertambah. Inilah yang terjadi kepada bangsa Israel di dalam perjalanan itu. Bersungut-sungut mereka. Dan di dalam sungut-sungut itu mereka seringkali menyalahkan
Kita pun seringkali seperti itu ketika bersungut-sungut. Kita tidak menyenangi suasana, situasi yang sedang kita hadapi. Akhirnya kita bersungut-sungut. Kenapa hidupku jadi seperti ini? Kenapa pekerjaanku seperti ini? Kenapa aku seperti ini? Kenapa, dan kenapa? Umat Israel juga seperti itu. Mereka bersungut-sungut. Daripada di tengah-tengah perjalanan ini yang cukup melelahkan ini, yang nggak tahu kemana arah tujuannya, lebih baik kian kami di tengah-tengah bangsa Mesir, yang kalaupun kami tidak merdeka, tetapi kami kalaupun mati, kami masih bisa menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, kata mereka. Luar biasa. Karena sungut-sungut mereka, mereka tidak tahu berkat yang lebih besar yang telah diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka yang tadinya adalah budak telah menjadi orang merdeka. Kita juga sering seperti itu. Karena sungut-sungut kita seringkali tidak mengenal bagaimana banyaknya berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih, kalau mungkin engkau merasa saat ini beban hidupmu atau kondisimu yang tidak seperti engkau pikirkan, tidak sesuai dengan ekspektasimu, janganlah bersungut-sungut. Ingatlah bagaimana berkat Tuhan yang telah pernah Dia berikan kepadamu. Kalau mungkin dulu engkau punya jabatan, mungkin dulu engkau masih sehat, mungkin dulu engkau masih memiliki banyak teman, mungkin dulu engkau masih di dalam posisi ataupun di zona nyaman. Jika pada saat ini semuanya itu tidak seperti yang dulu lagi, janganlah bersungut-sungut. Ingatlah bagaimana banyaknya berkat yang pernah Tuhan berikan kepadamu. Senantiasalah mengucap syukur kepadanya, maka engkau akan melihat bagaimana luar biasanya karya Tuhan. Inilah yang akhirnya Tuhan katakan kepada umat Israel melalui Musa dan Harun. Apa dikatakan oleh Tuhan? Di dalam ayat yang keempat dikatakannya di situ, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Kebutuhan umat Israel dicukupkan oleh Tuhan. Apa yang menjadi kebutuhan hidupnya Tuhan cukupkan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Ambillah secukupnya, jangan berlebih. Ini jangan jadi karakter, ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih. Seringkali kita dalam hidup ini nggak pernah merasa cukup. Itu sebabnya banyak pejabat jatuh kepada hal-hal yang tidak Tuhan inginkan. Korupsi, mengambil yang bukan miliknya. Karena apa? Nggak pernah merasa cukup. Selalu ingin mengambil lagi, dan lagi. Sehingga semua cara dia gunakan. Akhirnya jatuh ke dalam dosa. Dan banyak akhirnya yang tertangkap dan harus mendekam di penjara. Hanya karena tidak merasa cukup. Di dalam firman Tuhan hari ini diingatkan kepada kita bagaimana umat Israel sesungguhnya Tuhan telah menyiapkan bagi mereka hujan roti. Bagaimana Tuhan telah mempersiapkan bagi mereka berkat kehidupan, tapi ambillah secukupnya. Karena orang yang merasa cukup adalah orang yang tahu mengucap syukur. Barang siapa yang tahu mengucap syukur, dia akan tahu kapan sudah cukup. Nah, inilah yang diajarkan kepada kita melalui firman ini. Jangan khawatir akan apapun kehidupanmu. Ada sebuah tradisi kebiasaan bagi umat Israel ketika mereka telah tiba pada hari yang ke-7, mereka tidak boleh melakukan apapun. Mereka tidak bisa bekerja. Bahkan untuk memasak pun mereka tidak bisa. Tapi dikatakan di situ itu pun Tuhan pelihara, dikatakan di ayat yang ke-5. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Luar biasa. Bahkan ketika mereka beristirahat, tidak melakukan apa-apa, tidak bekerja, mereka juga dipelihara Tuhan. Akan tetapi mereka
mengingat kebiasaan tradisi mereka. Bagaimana juga Tuhan beristirahat pada hari yang ke-7, namun Tuhan memelihara hidup mereka. Apa yang ingin kita lihat dari sini? Tuhan akan mencukupkan hidup kita. Yakinilah itu, imanilah itu. Mungkin kita nggak berkelebihan seperti orang lain. Mungkin kita tidak bergelimang harta seperti orang lain. Tetapi Tuhan mencukupkan hidupmu, ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih. Oleh karena itu, hendaklah hidup kita mau mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, yang berikut diingatkan kembali kepada kita bahwasanya Tuhan akan selalu memelihara kehidupan umat Israel. Tuhan akan selalu menjagai umat Israel. Oleh karena itu, Musa berkata di ayat yang ke-8, "Jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apakah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan." Ingatlah, ketika kita bersungut-sungut itu adalah doa. Apa yang kau ucapkan, apa yang kau katakan itu adalah doamu. Maka ketika engkau bersungut-sungut itu adalah doamu kepada Tuhan. Janganlah sampai sungut-sungut yang kita sampaikan kepada Tuhan. Kalaupun mungkin beban hidupmu berat, janganlah bersungut-sungut. Mintalah kepada Tuhan, Tuhan kuatkan aku menghadapi beban hidupku ini. Tuhan kuatkan aku menghadapi pergumulan ini. Tuhan kuatkan aku menghadapi penyakit yang saat ini sedang kuhadapi. Agar apa? Agar Tuhan senantiasa memelihara hidup kita. Namun jika sungut-sungut yang kita sampaikan, maka bisa saja Tuhan marah. Jangan sampai. Bersukacitalah ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih, karena Allah menurunkan roti kehidupan bagi umatnya. Allah menyertai kita dimanapun kita berada. Apapun kondisi ibu bapak saudara-saudariku yang terkasih saat ini, bagaimanapun saat ini pencapaian cita-cita dan masa depanmu yang belum terpenuhi dan tidak seperti yang kau harapkan, yakinilah kuasa Tuhan. Terkadang memang kita harus keluar dari zona nyaman kita juga. Bagaimana umat Israel yang tadinya sudah merasa nyaman di dalam perbudakan di tengah-tengah bangsa Mesir, tetapi sesungguhnya mereka tidak tahu zona nyaman itu tidaklah sementara. Ada yang lebih nyaman yang telah Tuhan persiapkan, yaitu kehidupan kekal. Kita juga harus seperti itu. Jangan sampai zona nyamanmu membuatmu tidak bisa melihat lebih banyak lagi berkat yang telah Tuhan persiapkan bagimu. Namun pandanglah senantiasa ke dalam rancangan Tuhan, maka pasti kita akan selalu bersukacita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di dalam Kristus Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih ya Bapa buat anugerah keselamatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga membuat kami senantiasa dapat menerima napas kehidupan yang daripadamu. Tuhan Allah Bapa, terima kasih atas seluruh penyertaan Tuhan bagi kami, terkhusus 1 minggu yang telah kami lewati. Banyak perjalanan, banyak pekerjaan, dan banyak aktivitas yang telah kami lalui. Semuanya itu boleh kami lalui hanya oleh karena kasih karunia Tuhan. Terima kasih Tuhan jika kami boleh mengikuti ibadah online di minggu hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang semakin menguatkan kami dan yang semakin meyakinkan kami kalau Tuhan memelihara hidup kami, Tuhan akan memberikan berkat kehidupan bagi kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu mampu mengucap syukur dan tidak bersungut-sungut atas apapun yang kami jalani di dalam kehidupan kami. Allah Bapa Surgawi, dalam tangan pengasihan-Mu kami mau serahkan seluruh jemaat-Mu, terkhusus yang mengikuti ibadah online ini. Berkati mereka Bapa, di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah perjalanan, di tengah-tengah seluruh aktivitas mereka. Kami bawakan mereka yang mengikuti ibadah ini, baik yang berada di rumah, yang berada di perjalanan, yang berada di rumah sakit,
yang saat ini sedang berlayar, yang berada di luar kota ataupun di luar negeri, seluruhnya kiranya Tuhanlah yang menjamah mereka. Naungan kasih Tuhan yang menyertai mereka. Bimbing dan kuatkan mereka Tuhan di dalam menjalani seluruh kehidupan. Kami yakin dan percaya, jikalaupun mungkin saat ini ada di antara mereka yang sedang bergumul, belum menemukan kehidupan yang nyaman, belum merasakan berkat-berkat yang mereka harapkan melimpah daripada Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan Tuhan dan kasih setiamu yang selalu menyertai mereka. Berkatilah kiranya Bapa tiap-tiap rumah tangga, agar Tuhan memberkati dan mengaruniakan dengan keharmonisan. Tuhan juga yang memberkati tiap anak-anak di dalam studi dan di dalam masa depannya. Kiranya Tuhanlah yang mempersiapkan dengan sukacita. Kami juga bawakan di dalam doa kami buat saudara-saudari kami jemaat-Mu, terkhusus yang mengikuti ibadah online ini. Jika mereka pada saat ini sedang sakit, baik yang dirawat di rumah maupun menerima perawatan di rumah sakit, Tuhan, biarlah Engkau menjamah tubuh, jiwa, dan roh mereka, agar kiranya Tuhan memberikan mujizat kesembuhan atas mereka. Sebab kami yakin dan percaya, luar biasa kuasa nama-Mu Bapa. Itulah yang memenangkan dan juga menyembuhkan mereka. Bapa yang baik, berkati seluruh jemaat-Mu di dalam pekerjaan mereka. Berkati seluruh orang-orang yang mengikuti ibadah ini atas setiap kehidupan dan masa depan mereka. Tangan pengasihan-Mu lah yang kiranya selalu menyertai mereka. Tuhan Allah Bapa Surgawi, berkatilah gereja-Mu di dalam setiap program dan pelayanannya. Biarlah juga melalui pelayanan ibadah online ini semakin banyak orang-orang dan jemaat yang terberkati dimanapun mereka berada. Kami rindukan kuasa Tuhan untuk menaungi bangsa dan negara kami. Berkati pemimpin bangsa kami, agar kiranya senantiasa Tuhan berikan hikmat untuk memberikan kesejahteraan bagi rakyatnya. Ya Allah, hanya ke dalam tangan-Mu sajalah kami panjatkan seluruh doa dan permohonan kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah gelap di badai yang menderu. Aku takkan takut di bahaya apapun, bila ku dibimbing tangan Tuhanku. Ikut Tuhan Yesus, ku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikutnya. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Tuhan karuniamu rangan jiwaku semua, nyawa juga hidupku akan milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat karunia dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibu Bapa, jemaat yang dikasihi Tuhan, atas nama seluruh petugas yang melayani pada ibadah Minggu online hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah kepada kita. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu. Shalom.